Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukmanul Hakim sebagai CIO ada di sini dan perwakilan ada di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan ada di sini. Kita lanjut ke menu utamanya, yaitu usaha ada di sini. Usaha ada di sini adalah usaha yang berjalan di bidang digital printing dengan pelayanan online secara 24 jam. Kami hadir untuk memberikan pelayanan yang secara bagus atau pelayanan yang menjadikan konsumen sebagai raja. Isu pasar yang kami temukan adalah, pertama ada masalah harga. Selama pandemi ini, harga yang tadinya terbilang murah terlihat mahal, atau menjadi harganya terlihat melambung tinggi, padahal harga tetap seperti itu. Karena perekonomian di Indonesia menurun, maka harga yang tadinya murah menjadi harganya terlihat mahal. Kemudian ada social distancing atau kebijakan untuk menghindari para kerumunan. Ini yang menjadi masalah dari perusahaan kami. Kemudian ketika ada pelayanan yang kami berikan terasa rumit oleh para konsumen. Salah satu kasus yang kita ambil adalah sewaktu-waktu ada seorang customer mengeluh persoalan harga serta banyaknya kerumunan yang di toko kami. Selain itu, dia mengeluh bahwa pelayanan yang kami berikan itu rumit, sulit untuk dimengerti. Kemudian kami menjelaskan kembali bahwa pernyataan tersebut adalah salah. Ada di sini selalu memberikan harga yang tinggi karena kualitas yang kami berikan adalah kualitas yang paling tinggi dulu. Kami ingin memberikan kesan puas kepada konsumen kami, sehingga kami memberikan kualitas yang tinggi dengan harga yang tinggi. Sebenarnya kami memiliki banyak varian. Jika konsumen merasa harga ini tinggi, kami masih mempunyai pilihan lainnya seperti harga tengah-tengah, harga bawah. Jadi kami memberikan banyak varian yang membuat para konsumen kami tidak akan kehabisan pilihan atau gagal untuk memesan di perusahaan kami. Selain itu, pelayanan yang kami berikan juga adalah pelayanan online. Kami menyediakan pelayanan online melalui website atau aplikasi kami yang dapat diakses 24 jam non-stop. Selain itu, pelayanan yang diberikan adalah pelayanan sesuai dengan keinginan konsumen dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Solusi yang kami punya dari masalah isu pasar tadi adalah harga yang tinggi itu sudah kami solusikan dengan banyak varian yang kami berikan. Dimulai dari bahan dengan kualitas tertinggi, paling tinggi, dan tengah-tengah. Dengan pilihan harga tertinggi dan harga terendah. Tentunya harga terendah kami tetap perhatikan kualitasnya. Jadi jangan anggap bahwa perusahaan kami memberikan harga yang rendah, kualitas yang diberikan itu buruk. Oh tidak, perusahaan kami tetap memperhatikan kualitas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dapat diakses 24 jam non-stop. Jadi ketika ada konsumen kami memerlukan untuk percetakan secara mendadak atau harus selesai hari itu juga, ketika memesan tengah malam, kami dapat melakukan pemrosesan itu. Jadi kami bisa dibilang memberikan pelayanan yang tanpa batas atau memberikan kepuasan kepada para konsumen kami. Untuk selanjutnya, ada di sini hadir sebagai usaha yang berjalan dalam bisnis digital printing dengan pelayanan yang mengikuti konsumen. Konsumen kita jadikan seperti raja. Ada di sini mempunyai value yang unik, yang berbeda dari yang lain. Pertama, kami mempunyai banyak varian pilihan. Salah satu contohnya adalah bahan stiker. Kami mempunyai bahan transparan, kromo, HPS, dan hologram. Dari kelompok bahan ini kami kelompokkan lagi harganya dari harga terendah hingga harga yang tertinggi. Jadi kami bisa mengikuti dengan kemauan para konsumen. Kemudian tersedia pelayanan secara online. Ada di sini tidak hanya bergerak di toko offline saja, kami bergerak di dunia online. Jadi para konsumen tinggal membuka HP-nya saja di rumah, klik pemesanannya apa, barang jadi kami antar. Kemudian pelayanannya tersebut 24 jam non-stop dari Senin hingga Minggu. Kami tidak ada yang namanya libur. Yang keempat adalah gratis ongkir. Ini yang menjadi beda. Ketika orang lain ingin mengambil barang harus datang ke toko dan membayar transaksi tersebut, kami berbeda. Konsumen kami hanya perlu memainkan HP dari rumah, membayar transaksi di rumah, barang jadi
kami antar ke rumah para konsumen. Itulah yang membuat kita unggul. Berikut ini adalah contoh foto produk kami yang pertama kali launching langsung meledak jumlah pemesannya. Pertama di sini ada celengan Target, kedua ada stiker animasi atau tumbler, terus ada harta tahta atau hologram, kemudian ada Polaroid. Ini adalah produk yang pertama kali kami launching, kemudian permintaannya langsung meledak di luar ekspektasi kami. Untuk penjelasan video kami akan berikan di sini. Berikut ini adalah videonya. Kita lanjut next ke tahap berikutnya. Kita akan menjelaskan tentang input, proses, output, dan outcome dari perusahaan ada di sini. Input yang pertama kita bahas adalah bahan. Bahan yang kami pilih tentunya bahan yang berkualitas, karena kami ingin memberikan kepuasan kepada para konsumen kami. Yang kedua adalah alat. Alat yang kita gunakan adalah alat dengan teknologi yang sudah tinggi, yang terbaru, sehingga dalam pemrosesannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya ada marketing perusahaan. Perusahaan kami melakukan pengiklanan atau promosi di iklan radio, pembagian brosur, dan media sosial untuk saat ini. Untuk gedung kami menggunakan dua lantai gedung. Di lantai pertama gedung tersebut kami gunakan untuk para konsumen kami dalam melakukan pemesanan, dan di sana kami menempatkan alat-alat kami yang dimana para konsumen bisa melihatnya proses pembuatan percetakan secara langsung. Terus untuk biaya, kami melakukan sebesar 100 juta rupiah untuk tahun ini. Supplier kita dapatkan adalah supplier tangan pertama, yaitu dari PT Cipta Roda Tangguh sebagai supplier dari bahan kertas, tinta, dan lain-lainnya, sehingga kita mendapatkan harga yang lebih murah. Untuk proses di sini kita ada statistical quality control atau adalah static quality. Kita menggunakan metode ini untuk mencari kesalahan secara cepat sehingga kita bisa mengevaluasinya. Kedua, kita ada quality control circle. Jadi barang yang kami terima tidak kami langsung proses. Jadi barang tersebut kami melakukan pengecekan ulang. Ada kesalahan atau ada kerusakan dari barang tersebut agar hasil produksi kami itu tetap di atas standar dengan kualitas tertinggi. Kemudian untuk metode percetakan kita menggunakan 3 metode. Itu ada large format digital printing, adalah printing dengan big size yang bisa digunakan untuk banner, billboard, dan lain-lainnya. Kemudian ada digital offset printing, itu dengan small atau medium big size dari printing, itu yang bisa digunakan untuk para pengusaha baru atau pengusaha rumahan yang digunakan untuk poster mereka atau untuk menu makanan mereka. Kemudian ada UV printing, ini adalah yang lagi hit sekarang. Seperti kita bisa melakukan printing selain media kertas, seperti di akrilik, tumbler atau tempat minum, kemudian di case HP, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya untuk penggalangan kerjasama, kita sekarang sedang berusaha untuk melakukan kemitraan dengan Honda Showroom, Yamaha Showroom, PT Bukaka Cilengsi, dan Caterpillar Cilengsi. Untuk output tersendiri, kita bisa memproduksi sebanyak 50.000 banner, 1.000 kali percetakan, 30.000 kali UV cetak dengan kualitas medium N, medium, high, dan N. Kemudian outcome-nya adalah jumlah pelanggan kami bertambah, yaitu menjadi 10.000 orang, dan kemitraan kami bertambah menjadi 100 kemitraan untuk saat ini. Selanjutnya, target customer ada di sini dalam bentuk ribuan. Target kami itu dibagi menjadi ada 4. Ada sekolahan, pengusaha baru, perusahaan, dan online shop. Yang berada pada tingkat tertinggi atau PAM dari target ada di sini yaitu adalah online shop, yaitu sebesar 5.000 orang atau 5.000 pelanggan. Yang berada di tingkat low yaitu ada sekolahan. Sekolahan ini terdampak dari adanya corona ini, sehingga sekolahan melakukan online atau pengajian secara online yang membuat menurunnya permintaan percetakan. Kemudian di sini kami ingin tetap mengembangkan pangsa pasar kami agar bisa berada di level PAM ini, seperti online shop ini. Bahkan kami mengusahakan agar semua mendekati level PAM, seperti sekolah, pengusaha baru, dan perusahaan kami sedang usahakan agar levelnya mendekati PAM online shop ini. Kenapa online shop ini kita lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain? Karena COVID-19 ini, semua kegiatan itu harus dilakukan dari rumah atau menghindari dari kerumunan. Sehingga online shop kami dengan promosi yang begitu bagus,
mendapatkan tingkat paling tertinggi di PAM. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Untuk kompetisi dan posisi pesaing kami, ada di sini mempunyai pesaing yang dibagi menjadi dua, yaitu adalah pesaing langsung, yaitu ada Elok Jaya, Dika Print, Fotokopi, dan Bos Desain. Kemudian ada pesaing tidak langsung, yaitu ada Warnet, Online Shop, Granet, dan BPM. Ada di sini itu berada di posisi dengan kategori harga termurah, kualitas bagus, umurnya sudah lama, kemudian dengan geografis yang mudah ditemui karena kami mempunyai banyak cabang di Cilengsi ini. Dari sekian banyak pesaing langsung dan tidak langsung, masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun kami sebagai perusahaan ada di sini tetap merasa percaya diri bahwa produk kami lebih unggul dibandingkan yang lain. Kami mempunyai perbedaan dibandingkan produk yang lain. Pertama, kami mempunyai banyak varian, dimulai dari varian yang harganya termahal dengan terendah, kualitas terbaik dengan medium, sehingga kami memberikan banyak pilihan kepada para konsumen kami agar mempunyai kepuasan tersendiri. Selain itu, pelayanan yang kita berikan 24 jam non-stop yang bisa diakses melalui website maupun online. Selain itu, kami memberikan satu fasilitas lagi, yaitu gratis ongkir, yang dimana ongkir gratis barang jadi kami antar ke rumah. Itu berbeda dengan yang lain. Pesaing lain itu ialah mereka harus datang ke tempat mereka untuk mengambil barang atau untuk melakukan pemesanan. Hal ini tidak berlaku ada di sini. Maka dari itu ada di sini hadir sebagai digital printing berbasis online yang berbeda dari yang lain. Untuk sumber pendapatan ada di sini kita bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu sumber pendapatan banner yang dengan big size itu kita mendapatkan harga per unit itu 15.000 dengan HPP 10.000. Laba foto per unit 5.000, ada pendapatan stiker dengan harga per unit 4.500, harga pokoknya adalah 2.000 dengan keuntungan 2.500. Kemudian ada sumber pendapatan dari print UV dengan harga per unit 40.000 dengan HPP 25.000, keuntungan 15.000 rupiah. Sumber pendapatan bahan yaitu menjual bahan baku yaitu dengan harga per unit 12.500, harga PP 9.000 dan laba kotor per unit adalah 3.500. Kami menentukan harga ini berdasarkan metode competition based pricing, yaitu dimana kita melihat harga pasar dulu. Posisi kami itu harus ada di bawah harga pasar. Harganya murah tapi dengan kualitas tinggi, sehingga itu menjadi keunggulan dari kami. Untuk proyeksi profit dan HPP dan laba kotor kami itu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Di tahun 2016 kita bisa menghasilkan laba 40 juta rupiah. Di 2020 kita bisa menghasilkan laba 20 juta rupiah dengan 150 juta pemasukan dari jasa dan barang ini. Kemudian untuk persen nilai pendapatan sama dari tahun ke tahun kita selalu meningkat, dari mulai dari banner, stiker, UV dan bahan itu kami selalu meningkat secara perlahan-lahan, tapi kami selalu meningkat dari sebelumnya. Selanjutnya kita untuk kebutuhan dana kami yang kami butuhkan dari para investor itu kita membutuhkan sebesar 820 juta rupiah dengan rincian pemasaran 50 juta rupiah, modal kerja 300 juta rupiah, rekrutmen 100 juta rupiah, capital expenditure 120 juta rupiah, pengembangan produk 250 juta rupiah. Hal ini kita gunakan untuk biaya ini kita gunakan untuk selama 2 tahun ke depan atau 24 bulan dengan pengeluaran setiap bulan adalah 34 juta. Selama perusahaan ini berjalan hingga saat ini, feedback yang kita dapatkan dari para konsumen adalah puas. Mereka puas dengan pelayanan kami. Satu kasus kita ambil. Jadi ada satu perusahaan besar, ia ingin mencoba melakukan percetakan di perusahaan kami, dan ternyata itu bukan hanya mencoba, ia menjadi partner kami hingga 4 tahun lamanya, dan sampai saat ini dia masih menjadi partner kami. Itu adalah salah satu contoh feedback dari konsumen kami. Konsumen kami selalu memberikan feedback bahwa mereka itu puas, mereka itu senang dengan banyak pilihan. Target kami selama 5 tahun adalah ingin membuka cabang di banyak daerah, yaitu dimulai dari Jakarta di tahun pertama, di tahun kedua kita akan membuka di Surabaya, di tahun ketiga akan membuka di Bekasi, di tahun keempat kita akan buka cabang di Yogyakarta, di tahun kelima akan buka cabang di Bali.
Kami melakukan ini adalah untuk menjadikan Ada di Sini sebagai digital printing pertama di Indonesia yang bisa diakses segala kalangan dan semua daerah di Indonesia. Untuk strategi yang kita lakukan untuk tahun pertama itu ialah kami akan memperbanyak cabang dulu di Jakarta. Seperti yang kita ketahui, Jakarta adalah pusat dari perusahaan besar di Indonesia atau sebagai ibu kota juga. Nah, kami melihat peluang di situ. Sebagai prinsip Ada di Sini adalah ada peluang kami masuk. Kami tidak ingin ketinggalan peluang tersebut. Nah, jadi kita melihat peluang di Jakarta dengan perusahaan yang besar tentunya akan membutuhkan yang namanya percetakan, dimulai dari kerjasama untuk kemasan atau hal lainnya. Maka kami akan buka cabang di Jakarta untuk tahun pertama. Tahun kedua kita akan melakukan peningkatan promotion agar perusahaan kami itu dikenal luas oleh masyarakat, sehingga para konsumen akan bertambah dari tahun ke tahun. Dan kami di tahun kedua membuka cabang di Surabaya seperti strategi yang awal. Dan selanjutnya kita akan mengembangkan platform online. Platform online yaitu dimana kita akan mengembangkan aplikasi atau website kami agar bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia di semua kalangan, di semua daerah tanpa gangguan dan 24 jam non-stop. Dan pada tahun ketiga ini kita akan buka cabang di Bekasi, tahun keempat di Yogyakarta, dan tahun kelima di Bali. Strategi kami ini lakukan demi mencapai tujuan sebagai bisnis digital printing pertama yang bisa diakses seluruh Indonesia. Selanjutnya untuk proyeksi keuangan. Kita targetkan di tahun 2001 dengan jumlah konsumen 15.000 orang. Menurut kami menambah 5.000 orang pelanggan itu tidaklah sulit. Karena Jakarta sebagai target di tahun 2021 kami ini merupakan tempat perusahaan besar yang dimana pasti banyak permintaan yang ada dari permintaan digital printing ini, sehingga kami percaya diri bahwa di tahun pertama kami dapat bisa 15.000 pelanggan, bahkan bisa lebih. Kemudian untuk unit produksi atau jasa kita akan tingkatkan sebanyak 190.000 produksi. Untuk sumber pendapatan kita akan tingkatkan dari banner menjadi 30 juta rupiah, untuk stiker 35 juta rupiah, pendapatan UV 60 juta rupiah, pendapatan ban 45 juta rupiah, total pendapatan 170 juta dengan biaya pokok 30 juta, sehingga kita mendapat keuntungan sebesar 340 juta rupiah di tahun pertama. Kemudian selain itu, di tahun 2002 kita akan melakukan mencapai target konsumen itu sebesar 25.000 orang. Karena kita kan membuka cabang di Surabaya. Dengan unit produk atau jasa itu 12.000, mengapa kami selalu memproyeksikan tahun ke depan, tahun dan ke tahun dengan beriringnya waktu bertambah konsumen? Karena kami percaya dengan mengembangkan cabang, meningkatkan promosi, itu dapat meningkatkan pelanggan kita, permintaan kita, barang kita yang diproduksikan selalu meningkat. Jadi kami di sini akan selalu berusaha untuk mengembangkan dari tahun ke tahun jumlah konsumen dan produksi dan laba dari perusahaan kami. Kenapa kami yakin seperti ini? Karena dengan bertambahnya jumlah promotion atau cabang yang kita miliki itu, maka akan meningkatkan konsumen dan permintaan juga di setiap daerahnya. Jadi mungkin ini adalah presentasi tentang proyeksi keuangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memperhatikan presentasi tentang Ada di Sini. Dan apabila Bapak Ibu tertarik untuk melakukan investor sebagai investor kami, Bapak Ibu bisa menghubungi Lukmanul Hakim, saya sendiri sebagai CIO dengan nomor 0821 222 atau menghubungi Maura Afifah Widihanun sebagai founder kami dengan nomor 0821 556 7944. Jika Bapak Ibu ingin melihat perkembangan dari awal kami membangun perusahaan ini, atau untuk menggali informasi tentang perusahaan ini, atau info up to date tentang perusahaan ini, Bapak Ibu bisa mengakses di website kami di www.adadisini.id. Kemudian kami selalu update tentang pemesanan atau kemajuan perkembangan dari bisnis kami di Instagram @adadisini, kemudian di Twitter @adadisini. Dan apabila Bapak Ibu mempunyai pertanyaan tentang perusahaan kami, Bapak Ibu bisa menghubungi CS kami di WhatsApp 0821 222 00 998.
Saya Lukman Hakim sebagai CIO dan perwakilan ada di sini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.